Ya, jadi mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya mereka bisa hadir seperti dengan kalian semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, semangat, sungguh yang yes. Ya. Siap menerima tantangan? Siap. Tantangannya adalah menuliskan ucapan terima kasih kepada orang yang pernah berjasa kepada Anda. Jadi saya akan membagikan selembar kertas, kalian tuliskan di kertas ini. Waktunya 2 menit ya. Tulis sudah Bapak? Iya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang unsur penyama dengan campuran. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah Ya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Iya, Astriani. unsur adalah satu yang tidak dapat dibedakan melalui segi gas. Iya, bagus sekali. Kita berikan dulu tepuk jempol kelompok kedua dalam memberikan jawaban. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol merah. Iya. Ya, sekarang materi kita pada hari ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa tolong dipelajari materi kita pada hari ini adalah tentang perubahan fisika dengan perubahan kimia. Perubahan fisika dengan perubahan kimia. Ya, sekarang ditulis kembali apa yang kalian ketahui tentang perubahan fisika dengan perubahan kimia berdasarkan apa yang telah dipelajari di rumahnya. Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak sekalian mampu menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu memberikan contoh dari sifat fisika dan sifat kimia. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang keempat, melalui percobaan kalian diharapkan mampu memberikan contoh yang mana yang termasuk perubahan fisika dan yang mana yang termasuk perubahan kimia. Jadi kita bahas yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda yang tidak menimbulkan zat baru. Jadi perubahan yang terjadi pada suatu benda tetapi tidak menimbulkan zat baru, tetapi hanya mengalami perubahan bentuk. Misalnya kayu dibuat lemari, itu adalah perubahan fisika karena dia hanya berubah bentuk. Misalnya batako dipatahkan, nah itu adalah perubahan fisika karena dia tidak berubah, hanya mengalami perubahan bentuk. Tapi secara kimia tidak mengalami
menjadi basi. Jadi kalau dia perubahan kimia, dia tidak bisa kembali ke keadaan semula. Misalnya kalau sudah basi, tidak mungkin kembali jadi bagus. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan perubahan kimia. Tidak bisa kembali ke keadaan semula. Jadi saya akan membagikan ilmu KPD sesuai dengan bahan yang sini saya bawa kemarin. Jadi kalian mengidentifikasi yang mana yang termasuk perubahan fisika, yang mana yang termasuk perubahan kimia. Satu-satu. Boleh tulis namanya di kelompoknya.
selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas. Perasaan saya saat merencanakan proses pembelajaran di kelas tentang pembelajaran sosial emosional, awalnya saya merasa was-was karena pembelajaran sosial emosional ini adalah merupakan hal yang baru buat saya, sehingga saya ada keraguan dalam diri saya tentang aplikasi atau penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian setelah melaksanakan proses pembelajaran sosial emosional di kelas, saya merasa gembira karena saya melihat peserta didik saya itu sangat antusias dalam proses belajar mengajar ketika pembelajaran sosial emosional ini diterapkan di dalam kelas. Kemudian adapun perencanaan saya untuk perbaikan selanjutnya dalam proses pembelajaran sosial emosional nantinya, saya akan mencoba menerapkan kelima kompetensi dari pembelajaran sosial emosional, karena apa yang saya terapkan baru-baru ini hanya sebagian kecil yang saya terapkan dari kompetensi pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk perbaikannya saya akan mencoba menerapkan kelima pembelajaran sosial emosional ini di kelas nantinya. Kemudian pembelajaran sosial emosional ini ketika dikaitkan dengan pembelajaran di masa lalu, ini sebenarnya ada keterkaitannya, karena sebenarnya di masa lalu ada penerapan sosial emosional, namun kita tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan salah satu kompetensi dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian adapun target saya selanjutnya, saya sangat berharap seluruh rekan-rekan saya bisa menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas nantinya, sehingga rencana saya ke depannya saya akan mencoba berbagi dengan rekan sejawat, berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian agar pembelajaran sosial emosional ini bisa berguna di masa mendatang, dalam proses perencanaan proses pembelajaran sosial emosional ini perlu dipikirkan secara matang perencanaannya, sehingga pengaplikasiannya di dalam kelas itu bisa maksimal, sehingga anak-anak sangat antusias dalam proses belajar mengajar sehingga hasilnya bisa maksimal. Kemudian adapun rencana perbaikan pada proses selanjutnya, hal ini sangat terkait dengan langkah awal yang akan kita laksanakan, yaitu pada proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harus diperhatikan atau harus dipersiapkan secara matang tentang bagaimana pengintegrasian pembelajaran sosial emosional di kelas nantinya, apalagi ketika dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk perbaikan proses selanjutnya, mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di dalam kelas nantinya. Saya kira hanya itu refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.